Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Ivani Febrianti dengan NPM A1J021041. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen kurikulum dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Kita mulai dari manajemen kurikulum. Yang akan kita bahas adalah mengenai konsep dasar manajemen kurikulum, ruang lingkup manajemen kurikulum, prinsip dan fungsi manajemen kurikulum, komponen kurikulum, perencanaan kurikulum, model implementasi kurikulum, pengembangan isi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Yang pertama adalah konsep dasar manajemen kurikulum. Pengertian kurikulum menurut para ahli. Pertama, menurut Rusman tahun 2011 halaman 3 menyebutkan bahwa kurikulum merupakan segala upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa agar dapat belajar baik dalam ruang kelas maupun luar sekolah. Rusman juga memandang kurikulum sebagai semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Yang kedua, menurut Harold tahun 1965, kurikulum merupakan semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Yang ketiga, menurut Rama Yulis tahun 2005, kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan. Karena itu, kurikulum merupakan pencapaian tujuan pendidikan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikan. Yang kedua adalah pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Selanjutnya adalah ruang lingkup manajemen. Ruang lingkup manajemen dibagi menjadi dua, yaitu KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Manajemen Mutu Berbasis Sekolah atau MBS. Yang pertama KTSP. KTSP lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional, standar kompetensi atau kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun lingkungan di mana sekolah itu berada. Ruang lingkup manajemen yang kedua yaitu MBS. Manajemen Mutu Berbasis Sekolah atau MBS, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Selanjutnya adalah prinsip perkembangan KTSP. Rusman tahun 2011 halaman 474 sampai 475 mengemukakan bahwa dalam KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama adalah berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, relevan dengan kebutuhan kehidupan, menyeluruh dan berkesinambungan, belajar sepanjang hayat, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Selanjutnya adalah 4 tahap pengembangan kurikulum. Tahap pertama yakni tahap perencanaan. Melalui langkah-langkah, analisis kebutuhan, merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofis, menentukan desain kurikulum, dan membuat rencana induk atau master plan berupa pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian. Tahap yang kedua yaitu tahap pengembangan melalui langkah-langkah perumusan rasional atau dasar pemikiran, perumusan visi misi dan tujuan, penentuan struktur dan isi program, pemilihan dan pengorganisasian materi, pengorganisasian kegiatan pembelajaran, pemilihan sumber alat dan sarana belajar, dan penentuan cara mengukur hasil belajar. Tahap yang ketiga yakni tahap pelaksanaan, yakni menyusun rencana dan program pembelajaran, yakni silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua adalah penjabaran materi ke dalam dan keluasannya. Ketiga, menentukan strategi dan metode pembelajaran. 4, menyediakan sumber alat dan sarana pembelajaran. 5, menentukan cara dan alat penilaian proses dan hasil belajar. Dan yang terakhir, setting lingkungan pembelajaran menurut Wahyuni tahun. Tahap pengembangan kurikulum yang terakhir adalah tahap evaluasi. Tahap evaluasi sendiri yakni tahap untuk menilai apakah manajemen yang dilakukan selama ini berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya adalah dasar penyusunan kurikulum. Ada 4 dasar penyusunan kurikulum, yakni yang pertama SKL atau standar kompetensi kelulusan, yang kedua pengembangan silabus atau program pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu, yang ketiga adalah standar isi dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005,
Dan dasar yang keempat adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Menyusun RPP didasarkan pada PP nomor 19 tahun 2005 tentang SNP pasal 20. Selanjutnya adalah mengenai manajemen mutu berbasis sekolah. Menurut Andang tahun 2014, MBS merupakan bentuk alternatif sekolah dalam program desentralisasi di bidang pendidikan yang ditandai oleh otonomi luas di tingkat sekolah dengan mementingkan peran serta masyarakat untuk ikut andil dan mengambil bagian untuk memajukan pendidikan. Sedangkan menurut Sumi Harjo menyatakan bahwa terdapat 3 pilar utama yang menjadi syarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu yang pertama, adanya transparansi dalam menetapkan kebijakan dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai institusi. Yang kedua, adanya standar kinerja yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang. Dan yang terakhir, adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang murah, biaya murah, dan pelayanan yang cepat. Selanjutnya yakni prinsip pengembangan kurikulum menurut Sanjaya tahun 2009 halaman 39. Tepatnya ada 5 prinsip yang disebutkan, yakni prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip efektivitas, dan prinsip efisiensi. Yang selanjutnya adalah fungsi kurikulum. Menurut Rusman tahun 2011 halaman 5, fungsi kurikulum terdiri dari yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan serta didik maupun lingkungan sekitar. Keempat, meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa. Dan yang terakhir, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Sedangkan menurut Sanjaya tahun 2009 halaman 14, fungsi kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan fungsi diagnostik. Selanjutnya, ini D, komponen kurikulum. Menurut Sanjaya tahun 2009, komponen yang membentuk suatu kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuannya ini dicapai oleh pendidikan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin dicapai atau diharap. 2. Isi kurikulum. Isi kurikulum menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan maupun materi pembelajaran yang biasanya tergambar pada setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Yang ketiga, metode atau strategi. Pembelajaran strategi berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Dan yang terakhir, evaluasi atau penilaian. Pembelajaran evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Selanjutnya adalah perencanaan kurikulum. Yang pertama dimulai dari pengertian. Pengertian perencanaan kurikulum menurut Rusman tahun 2019 halaman 21 adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. Yang kedua adalah tujuan kurikulum. Merumuskan tujuan kurikulum menurut Rusman tahun 2011 halaman 22 ada 3 sumber yang mendasarinya, yakni yang pertama adalah sumber empiris, sumber filosofis, dan sumber bahan pembelajaran. Landasan perencanaan kurikulum menurut Rusman tahun 2011 halaman 25, landasan di dalam perencanaan kurikulum adalah sebagai berikut, yakni kekuatan sosial, perlakuan pengetahuan, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Model implementasi kurikulum. Menurut Miller dan Seller tahun 1985 halaman 249 menggolongkan model implementasi kurikulum menjadi 3 bagian, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah The Concern Based Adaptation Model atau GBAM. Merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Yang kedua, model Lightwood. Model ini memfokuskan pada guru. Asumsi model ini adalah setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda. Implementasi merupakan proses timbal balik, pertumbuhan dan perkembangan dimungkinkan adanya tahap individu untuk identifikasi. Dan yang terakhir adalah model Tori. Model ini untuk mengunggah masyarakat mengadakan perubahan. Dengan model ini diharapkan adanya minat guru dalam memanfaatkan perubahan. Evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara teratur
atau terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan kecepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Yang dievaluasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses analisis kebutuhan dan kelayakan. Kedua, proses perencanaan dan pengembangan. Ketiga, proses implementasi atau pelaksanaan. Empat, proses evaluasi kurikulum. Dan yang terakhir, proses perbaikan kurikulum. Pendekatan evaluasi sumatif. Menurut Scriver tahun 1967 halaman 42, evaluasi kurikulum dilaksanakan dengan evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini memfokuskan pada hasil program secara keseluruhan. Ini bisa berasal dari dalam maupun luar sekolah. Evaluasi sumatif terdiri atas dua pendekatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pendekatan sistem tertutup. Pada evaluasi sumatif sistem tertutup, evaluasi berasal dari sistem sekolah. Program yang dikembangkan tergantung pada prosedur yang ditentukan untuk seluruh wilayah sekolah dan kemungkinan merefleksikan meta orientasi tertentu. Dan yang kedua, pendekatan sistem terobosan. Dalam sistem terobosan, tujuan evaluasi kurikulum adalah untuk mengadakan perbandingan program yang ada dibandingkan dengan seperangkat tujuan baru yang didukung oleh kelompok orang tua atau program yang ada dibandingkan dengan program lain yang dipertimbangkan untuk mengadopsian di sekolah, sehingga perlu memulainya dengan perbandingan orientasi saat itu dan praktek yang ditawarkan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran, hasil, dan metodologi diperbandingkan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini yakni manajemen kurikulum penting bagi keberhasilan pendidikan nasional. Hal ini dikarenakan kurikulum yang memegang peranan penting dalam mewujudkan sekolah yang berkualitas dan yang bermutu. Terima kasih.